Halo sahabat ladang alam, pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jika belum tonton yang sebelumnya, baiknya ditonton dulu ya sahabat. Jadi, ada benang merah antara pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya. Sebelum kita menuju ke sana, jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen apa yang kalian ingin tahu ya pada video di channel ini. Dan apapun yang saya ucapkan di channel ini adalah sepenuhnya pendapat pribadi dari hasil pencarian dan penelitian saya sendiri. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau melecehkan agama dan kepercayaan apapun. Jadi tolong kasih komen yang positif ya sahabat, agar saya semangat untuk terus membuat video-video berikutnya. Sebelum kita bahas tentang Yesus adalah avatar, kita perjelas dulu apa arti avatar. Avatar menurut kitab Bhagavad Gita adalah perwujudan dari dewa yang turun ke bumi, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan dharma dan ditugaskan menegakkan kembali dharma atau kebenaran tersebut. Di dalam agama Hindu ada 10 avatar yang terkenal atau dasa avatara. Di antaranya adalah Pasurama, Rama, Krishna, dan Buddha. Tetapi menurut kitab Bhagavad Purana ada banyak avatar yang turun ke dunia. Avatar yang turun ini tidak selamanya adalah inkarnasi langsung dari dewa, tetapi bisa jadi adalah sosok yang diberkati dan mendapatkan kekuatan dari dewa. Seorang tokoh Quaker, penulis dari Indiana, pada tahun 1813 sampai 1883, bernama Kiersey Grave, menyatakan menemukan 346 kesamaan antara Yesus dan Krishna, yang diantaranya yaitu lahir dari perawan. Saya tidak akan bahas di sini ya teman-teman, nanti kita akan bicarakan di dalam video yang lain, biar tidak kepanjangan. Tetapi ada yang mengatakan jika Yesus adalah avatar ke-10 atau avatar Kalki, sementara avatar ke-8 adalah Krishna dan avatar ke-9 adalah Buddha. Di dalam bahasan saya sebelumnya, Yesus disebut sebagai Buddha. Avatar Kalki adalah avatar terakhir atau avatar penutup dari semua avatar. Di dalam video saya sebelumnya di mana dikisahkan dalam kitab Bhavishya Purana, Yesus bertemu dengan Maharaja Salivahana dan mengisahkan bagaimana Yesus belajar Veda kepada para Brahmana dan menyembah pada Dewa Krishna. Dan saat itu Yesus membawa keselamatan ke bangsanya setelah pulang dari India, sehingga bisa dianggap sebagai avatar bagi bangsa Israel. Menurut Hinduisme, sangat memungkinkan sebutan avatar bagi Yesus. Bahkan Buddha, Zoroaster, Muhammad, dan tokoh-tokoh lainnya juga disebut sebagai avatar. Karena arti avatar adalah sebagai pembawa sifat atau pembawa wahyu dari Tuhan atau Dewa yang Maha Kuasa. Saat ini saya hanya ingin fokus ke sosok avatar Kalki. Siapakah avatar Kalki? Asal mula nama tersebut diperkirakan berasal dari kata Kalka yang bermakna kotor, busuk, atau jahat. Oleh karena itu, Kalki bisa diartikan sebagai lawan dari Kalka, sehingga Kalki dimaknakan sebagai penghancur kejahatan, penghancur kekacauan, penghancur kegelapan, atau sang pembasmi kebodohan. Dalam bahasa Hindi, Kalki avatar berarti inkarnasi di masa depan. Avatar Kalki bisa disebut sebagai avatar terakhir atau avatar musnah. Kata Bhagawan berarti Tuhan, bukan dewa, bukan leluhur, nabi, atau manusia. Tuhan berbeda dengan dewa, nabi, atau manusia. Hanya Tuhan yang diberi gelar Bhagawan dalam kitab suci Veda. Jadi Kalki adalah Tuhan yang muncul di dunia ini. Dia bukan utusan atau dewa. Karena Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi dengan berinkarnasi jadi manusia, seperti yang digambarkan dalam kitab suci Veda. Dia adalah Tuhan, bukan utusan, bukan dewa, tetapi Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Di dalam kitab Mahabharata, dalam Vana Parva 190, 93-97, di situ tertulis memuat tambahan keterangan tentang ciri-ciri Kalki avatar pada akhir zaman Kali Yuga.
Tertulis demikian, karena waktunya telah tiba, seorang Brahmana bernama Kalki Winusyasa akan muncul. Dia memiliki tenaga, kecerdasan, dan kekuatan yang sangat besar. Dia muncul di desa Sambala, sebuah keluarga Brahmana yang terberkati. Dia bisa mengendalikan kendaraan, senjata, pasukan, dan tameng hanya dengan memikirkannya. Dia akan menyatukan dunia, senantiasa menang karena kekuatannya. Dia akan mengembalikan Vanasrama Dharma dan kedamaian di dunia yang dibanjiri oleh ketimpangan hukum. Brahmana yang cemerlang dan cendekia itu akan menghancurkan segala sesuatu. Dia akan menjadi penghancur segalanya dan membuat zaman baru, Satya Yuga. Dia dikelilingi oleh para Brahmana. Dia akan membinasakan semua golongan Melka, yaitu golongan yang tidak mematuhi Weda, yang hina dimanapun mereka bersembunyi. Di dalam kitab Padma Purana 671, 279-282 dituliskan demikian, dia akan mengembalikan keadaan dunia. Dia akan mengumpulkan semua Brahmana terkemuka dan menetapkan kebenaran tertinggi. Dia mengetahui kebenaran yang saat itu telah dihancurkan, dan dia akan menghilangkan rasa lapar para Brahmana dan orang-orang saleh. Dia akan menjadi penguasa tunggal di atas bumi dan tidak bisa ditaklukkan. Dia akan menjadi lambang kemenangan dan dipuji di seluruh dunia. Untuk mengklarifikasikan ramalan itu juga disebutkan di dalam Brahmana Vairpata Purana Praktikanda bab 7, 60 ayat 58-59 tentang bagaimana kondisi menjelang akhir zaman Kali Yuga dan apa saja kegiatan dan tujuan kedatangan Kalki. Tertulis demikian, pada saat itu akan ada kekacauan di bumi. Di mana-mana ada pencuri dan perampok. Pada saat itu, di rumah Brahmana bernama Visnuyasa, Tuhan Sri Narayana akan muncul dalam salah satu ekspansi kekalnya dalam wujud Kalki yang agung sebagai putra Brahmana itu, dengan mengendarai seekor kuda yang gagah dan memegang pedang di tangannya. Dia akan membinasakan semua mereka atau orang-orang licik, egois, dan tidak beradab dari muka bumi. Demikian bumi akan dibebaskan dari para mereka, dan setelah itu Tuhan akan menghilang kembali ke kedamaiannya. Dan itu semua adalah ramalan yang dituliskan di dalam kitab suci Hindu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan tidak bersifat menyangkal apa yang sudah tertulis, tetapi memadukan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Yang pertama, sebutan avatar atau awatara sebagai Tuhan yang Maha Kuasa berinkarnasi sebagai manusia adalah sangat tepat bagi agama Kristen, karena Yesus bisa dibilang avatar dari Elohim, Allah segala makhluk yang menjadi manusia, untuk mengembalikan manusia ke dalam kasih Allah dan di dalam kemurniannya dengan penghapusan dosa. Yang kedua tentang tulisan Kelsey Grave yang menyatakan menemukan 346 persamaan Kristus dan Krishna. Tetapi dia juga menulis perbedaannya. Untuk hal ini akan dibahas dalam video berikutnya ya sahabat, soal Yesus dan Krishna. Dan untuk pembahasan pertemuan Yesus dengan Maharaja Salivahana sudah kita bahas di dalam video sebelumnya yang berjudul Yesus adalah Buddha. Penyebutan avatar Kalki sebagai utusan yang diilhami oleh Allah atau pembawa wahyu lebih tepat ke nabi-nabi sebelum Yesus, karena Yesus sendiri adalah avatar, yaitu Allah sendiri. Yang ketiga, Kalki merupakan lawan kata Kalaka yang berarti busuk, jahat, sehingga avatar Kalki diartikan sebagai penghancur kejahatan, penghancur kebodohan, penghancur kekacauan, tidak tepat jika ditujukan kepada Yesus. Yesus itu justru membawa keselamatan dari kehancuran akan dosa. Kehadiran Yesus justru tidak menghancurkan kejahatan, tapi justru Yesus dihancurkan oleh kejahatan dan dosa manusia, bahkan sampai mati dikurbankan di kayu salib sebagai kurban penebusan dosa, tumbal atas semua dosa manusia. Yang keempat, saat Kalki Winusyasa akan muncul, dia memiliki tenaga, kecerdasan, dan kekuatan yang sangat besar.
Jika ini menunjuk pada kecerdasan Yesus saat mengajar di Bait Suci di usia 12 tahun, mungkin tepat, tetapi bisa saja relatif. Dan dikatakan, Kalki muncul di desa Sambala, sebuah keluarga Brahmana yang terberkati. Brahmana itu artinya adalah imam. Jelas Yesus bukan keluarga imam dari suku Lewi, melainkan dari suku Yehuda. Dikatakan Kalki bisa mengendalikan kendaraan, senjata, pasukan, dan tamengnya hanya dengan memikirkannya. Ini juga kurang tepat jika ditujukan kepada Yesus. Pada saat kedatangan Yesus yang pertama, justru Yesus wafat di kayu salib. Tapi, jika mengacu kedatangan Yesus yang kedua, mungkin sangat dimungkinkan karena dia akan membawa seluruh pasukan malaikat untuk melawan antikris. Yang kelima, dia akan menyatukan dunia senantiasa menang karena kekuatannya. Dia akan mengembalikan Venus Ramadharma dan kedamaian dunia yang dibanjiri oleh ketimpangan hukum. Ini mungkin tepat, karena saat Yesus berkuasa nanti sebagai Raja semesta alam, akan ada kedamaian di bumi, seperti digambarkan, singa dan domba bersama-sama akan makan rumput. Itu melambangkan sebuah kedamaian. Dikatakan bahwa Kalki ada Brahmana yang cermelang dan cendekia, yaitu akan menghancurkan segala sesuatu. Ini juga mungkin tepat, karena Yesus akan disebut sebagai Imam Agung. Dia akan menjadi penghancur segalanya dan membuat zaman baru. Mungkin bisa disebut sebagai zaman Satya Yuga. Ini juga mungkin tepat, karena Yesus akan datang membawa Yerusalem dan bumi baru. Dia dikelilingi oleh para Brahmana dan dia akan membinasakan semua golongan mereka, atau golongan yang tidak mematuhi Weda, yang hina dimanapun mereka bersembunyi. Jika ini mungkin juga tepat jika Yesus mengacu bersama-sama dengan orang kudus dan memisahkan antara golongan orang yang baik dengan orang yang jahat, seperti dipisahkan antara kambing dan domba. Saya tidak akan membahas satu persatu isi kitab Hindu seorang avatar Kalki yang ditunjuk adalah Yesus. Saya tidak menyangkal dan membenarkan isi kitab itu, tetapi ada kesamaan isi tentang kedatangan Mesias sebagai avatar dari Tuhan semesta alam. Bagi saya, mungkin ini hanya menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan penguasa alam dinubuatkan atau telah diramalkan di dalam semua ajaran kitab di dunia, baik dalam versi Yahudi sebagai Mesias, versi Kristen sebagai Kristus, versi Islam sebagai Imam Mahdi, versi Hindu sebagai avatar Kalki, versi Buddha sebagai Buddha Maitreya, atau versi dalam Zoroastrisme adalah Mitra, menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mengabarkan sukacita penyelamatannya dalam berbagai bangsa dan budaya. Sampai jumpa di video saya berikutnya, teman-teman. Nanti saya akan kupas tentang Yesus dan Krishna di dalam video yang lain. Terima kasih.